Buah nanas, buah duku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga keadaannya sehat semua ya, kabarnya baik-baik. Oke, sebelum saya menyampaikan suatu pembahasan atau materi, sebelumnya kenalan dulu gitu. Jadi karena menurut pepatah tak kenal maka tak sayang gitu. Harus ada perkenalan. Ini aja CV saya, yaitu saya bernama Kuni Wardatus Solihah dari Prodi Teknik Kimia, biasa dipanggil Kuni. Saya asal dari Jember, lahir di Jember juga tanggal 24 April 2001. Di CV saya juga tertera pengalaman saya. Pengalaman saya ada LKM Pratd, ada LKM MTD, juga saya mengikuti kepanitiaan CEW 5, kepanitiaan CEW 6, dan juga ada saya anggota dari LDK UIC. Oke, di sini ada sebuah gambar ya teman-teman. Ini gambar apa ya teman-teman gitu. Jadi gambar ini itu merupakan gambar dari seseorang. Mungkin teman-teman di sini bisa menebak gitu. Iya, oke. Mungkin ada yang bilang diskusi, bener banget. Ada yang bilang ini rapat, bener banget. Dan juga ada seperti hubungan relasi kayak gitu. Itu juga bener banget gitu teman-teman. Jadi di sini bisa ditebak apa yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai pengorganisasian dan kepanitiaan. Apa sih organisasi gitu? Menurut KBBI, organisasi adalah kelompok kerjasama antara orang-orang yang ingin mencapai tujuan bersama, gitu. Lalu pengorganisasian sendiri juga adalah proses cara pembuatan untuk mengorganisasi. Sedangkan kepanitiaan, menurut KBBI adalah sekumpulan individu yang melakukan organisasi, kayak gitu. Lalu mungkin tadi setelah melihat bold merah, warna merah ya di tulisan itu sebagai intinya, tapi untuk bisa menjabarkan lagi, mungkin bisa membuat teman-teman lebih paham, yaitu organisasi adalah kumpulan beberapa orang yang mencapai tujuan bersama. Sedangkan pengorganisasian adalah proses merancang dan mengelompokkan mengatur serta membagi tugas-tugas. Jadi di dalamnya ada tugas-tugas. Lalu kepanitiaan adalah kumpulan individu yang melaksanakan tugas dalam suatu acara, kayak gitu. Oke, di sini tadi setelah adanya organisasi, pengertiannya ya, pengorganisasian itu apa, kepanitiaan apa. Lebih jelasnya ada perbedaan nih teman-teman. Pengorganisasian itu apa, kepanitiaan itu apa. Pengorganisasian adalah proses merancang, sedangkan kepanitiaan adalah pelaksanaan acara dari suatu organisasi kayak gitu. Kedua-duanya juga memiliki kesamaan ternyata. Kesamaannya apa teman-teman? Jadi kesamaannya yaitu adanya pembagian tugas dan struktur kayak gitu. Oke teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pengorganisasian. Proses pengorganisasian itu bagaimana ya gitu. Yang pertama itu harus menentukan tujuan dan sasaran. Jadi harus ada tujuannya dan sasarannya. Sasarannya untuk siapa? Organisasi ini ya, kepanitiaan ini seperti itu. Lalu acaranya juga buat siapa sasarannya. Lalu ada observasi dan penyusunan proposal. Jadi harus adanya observasi terlebih dahulu dan penyusunan proposal yang dimana biasanya itu sebagai pedoman kita untuk melangkah selanjutnya gitu. Jadi sampai hari H itu dilihat dengan proposal itu tadi gitu. Terus menetapkan SC. Jadi SC itu adalah steering committee teman-teman, dimana juga memiliki tugas dan wewenang. Ada yang memiliki sebagai penghubung, terus juga sebagai perumus konsep, pembuat timeline, juga memberikan evaluasi kepada panitia. Kemudian menetapkan OC. OC itu apa gitu? OC itu organizing committee, yang dimana tugas dan wewenang dari OC itu adalah koordinasi dengan SC, lalu membuat rencana operasional, lalu juga mengimplementasikan susunan acara tersebut. Oke, lalu bagaimana cara merekrut kepanitiaan teman-teman? Kepanitiaan anggota gitu. Jadi untuk merekrut anggota kepanitiaan, bener sih, anggota kepanitiaan itu yang pertama harus menentukan jumlah anggota yang dibutuhkan, lalu membuat struktur dan juga membuat pembagian tugas kayak gitu. Jadi juga harus diperkirakan gitu estimasinya. Kemudian teman-teman di sini penyebab kegagalan dari pengorganisasian dan kepanitiaan. Yang pertama, tujuannya mungkin kurang spesifik, lalu SDM yang kurang memadai, lalu kurangnya analisis SWOT. Jadi kekuatannya harus dianalisis terlebih dahulu untuk mencegah terjadi peluang, kegagalan, kelemahan gitu. Terus yang terakhir itu adanya kurangnya komunikasi. Jadi komunikasi itu memang benar ya teman-teman. Komunikasi itu harus benar-benar terlaksana dengan baik gitu, karena komunikasi itu akarnya gitu. Kalau ada miskomunikasi akan menyebabkan kegagalan. Baik, di sini sudah muncul slide any question, jadi sehingga sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.